Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Dan hari ini pula kita secara khusus untuk berdevosi kepada Hati Kudus, mengungkapkan kasih kita setiap hari Jumat pertama sebagai tempat atau kesempatan bagi kita semua untuk bisa merasakan Allah yang begitu mengasihi manusia lewat putranya Hati Kudus Yesus. Santo Thomas akan menjadi teladan bagi kita, terutama melalui bacaan Injil tadi, bagaimana untuk bisa sampai merasakan kasih yang begitu besar dan menuntun dia sampai merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah-Nya. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan memohon belas kasih dan pengampunan dari Allah agar kita pantas dalam misteri suci ini karena kita mengakui juga sering jatuh dalam dosa dan kelemahan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah bersatu dalam doa. Kita mempersembahkan intensi misa untuk mengucap syukur serta mohon keselamatan dan kesehatan untuk Johannes Prastowo Nugroho yang mulai hari ini bertugas di klinik Rutan Pakjo. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan suarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, Thomas kita kenal seringkali sebagai murid yang tidak mudah percaya. Tetapi hari ini Thomas mengajarkan kepada kita, terutama pada Jumat pertama di mana kita mau mengungkapkan devosi kita, pembaktian diri kita kepada Allah melalui putranya Yesus Kristus, yaitu hati kudusnya. Lambung yang terbuka ternyata menjadi titik temu antara pesta Rasul Thomas dan Jumat pertama pada hari ini, di mana Thomas bisa menjadi model bagi kita yang seringkali mengalami keraguan dalam hidup ini, yang seringkali juga terpisahkan dengan komunitas. Tadi Thomas adalah salah satu yang tidak berada bersama para rasul waktu pertama kali berkumpul, yang juga seringkali tidak bisa menerima kegagalan-kegagalan dalam hidup ini, sebagaimana Thomas tidak bisa menerima bahwa Yesus mati. Bukan hanya mati, Yesus menderita disiksa, harapannya hilang. Dan dia tidak meminta bahwa dia boleh melihat Yesus yang mulia bangkit, tapi dia ingin mengalami bahwa Yesus yang dia kenali waktu dia masih hidup bersama Thomas, bersama para rasul, dan Yesus yang telah bangkit adalah Yesus yang sama. Yesus mengundang Thomas atas keinginannya, yaitu untuk mengalami penderitaan Yesus. Lambung terbuka adalah simbol pemberian diri Allah yang sehabis-habisnya. Dan di situ Thomas ingin mengalaminya, yaitu penderitaan Allah karena kasih kepada manusia. Dan dia diundang oleh Yesus. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Ini undangan dari Yesus mendengarkan apa yang diharapkan oleh Thomas, agar Thomas boleh mengalami apa yang diderita oleh Yesus. Begitu dia diundang, belum sampai ia meletakkan, dia sudah mengalami perwahyuan yang luar biasa. Dan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan inilah kesempatan bagi kita setiap kali kita mengalami Ekaristi. Pada saat hosti, pada saat piala diangkat, kita mohon, kita boleh meletakkan keraguan-keraguan kita, penderitaan kita, kecewaan kita, kegagalan dan segalanya ke dalam lambung Yesus yang terwujud nyata dalam Ekaristi itu. Dan setelah Ekaristi, semoga kita mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sukacita karena boleh mengalami betapa besar kasih-Nya kepada kita, kepada manusia. Tuhan memberkati.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, kami menyampaikan sembah bakti dan kurban pujian berupa roti dan anggur ini ke hadirat-Mu, sambil mengenangkan pengakuan iman Santo Thomas, Rasul. Kami mohon dengan rendah hati, berkenanlah memelihara karunia-Mu dalam diri kami, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau, Gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah piala, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wow.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Demi Kristus, demi Kristus, demi Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Kita mendoakan dari halaman 50 di buku ibadat adorasi. Halaman 50. Terpujilah Engkau ya Yesus yang terluka lambungmu. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 32 sampai 37. Prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan Sakramen Maha Kudus, kita memohon rahmat sebagaimana Rasul Thomas diberikan kesempatan untuk meletakkan tangannya di lambung yang terbuka. Kita letakkan segala keraguan-raguan kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Kita letakkan pula segala usaha dan juga jerih payah kita agar
apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari mengalir dari sumber-sumber kehidupan, yaitu hati Yesus sendiri. Kita masuk dalam kekeheningan.
Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai di dunia dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Bapa kita. Terpujilah Putra, Sang Sabda yang menjadi manusia, demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja, mempelai domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya.